Cuacanya sedang berkabut, kabut tebal di belakang. Ini tadi udah jalan sekitar 800 meter. Ini nanti rencananya kita akan ngecamp di Lembah Suci. Di atas pos 3. Dan itu adalah tempat yang direkomendasikan oleh pihak Basecamp. Dan ini estimasi antara pos 2 menuju ke pos 3 tuh sekitar 1 jam. Dan jalurnya masih nanjak banget, berakar. Kemudian ada juga jalur-jalur yang kita nerobos-nerobos di bawahnya, itu jalur seperti ada pohon yang tumbang. Dan aku berharap sih semoga nggak hujan. Amin. Karena ini udah istirahat lumayan lama, sekitar 10 menit, dan azan juga udah mulai berhenti. Mari kita lanjut menuju ke pos yang ketiga. Yuk. Sekarang udah mau melewati jalur hutan yang lumayan rapat dan juga landai sih sebenarnya. Bisa dilihat di belakang tuh, hutannya lumayan asri, dan ini nampaknya juga landai, nggak se ekstrim jalur di awal-awal tadi di pos 2. Banyak berhenti juga karena jalurnya lumayan gitulah, lumayan terjal. Ternyata tidak jauh dari tempat kita istirahat tadi adalah pos 3 Pantai Cina, ketinggian 2400 meter dari permukaan laut. Lumayan terbuka ya jalurnya, tapi di sini nggak ada untuk istirahat maupun shelter. Tadi jalan dari pos 2 sekitar 1 jam 25 menit. Ya bisa diasumsikan estimasi 1 jam tuh kalau kalian jalan cepat. Kalau aku tadi jalan santai sambil ngonten, ada spare waktu sekitar 25 menitan. Dan ini di pos 3 tuh jalurnya udah mulai terbuka ya. Kemudian di sini juga ada tempat camp misal kalian terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan. Tapi menurut pihak Basecamp sih di atas nanti ada kayak lapangan yang lumayan luas seperti camp area. Tapi di sini juga bisa, tapi ya situasinya agak miring dan tidak tertutup oleh pohon-pohon peneduh. Jadi misal panas banget. Dan ini cuacanya juga agak mendung ya guys. Mendung campur kabut, dan anginnya juga lumayan menusuk tulang, jadi nggak bisa lama-lama istirahatnya. Dan setelah ini kita nanti menuju ke Lembah Suci, pos yang berikutnya tempat kita mendirikan tenda. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menapaki puncak Gunung Sumbing via Batursari.
Di awal-awal pendakian kita ngeliatin jalur yang lumayan landai dan sedikit tertutup sama pepohonan dan rerumputan seperti di samping kanan kiri kita ini. Dan juga kita ngelewatin pipa air, jadi sebisa mungkin kalian juga ikut menjaga, jangan sampai kalian menginjaknya terlalu keras atau melukai pipa mata air ini, karena pipa ini digunakan oleh penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nanjak terus, di atas jalurnya masih nanjak terus. Luar biasa. Paling kuat Gusti. Semoga nggak hujan. Suasananya super kabut kayak gini. Sebenarnya di atas ada suara orang. Apa orangnya udah turun? Yang TikTok tadi pagi. Aduh, nggak bisa berkata-kata aku. Jalurnya seperti ini ya guys, tertutup dengan hutan sengon atau seperti yang disebutkan tadi, petai Cina. Tapi juga jalannya ngos-ngosan juga, karena semakin ke atas otomatis oksigen akan semakin menipis. Atau juga untuk estimasinya sih 2 jam untuk sampai di pos 4. Jadi kalau bisa diasumsikan, kemungkinan besar Lembah Suci terletak di antara pos 3 dan 4. Jadi kalau 2 jam kita asumsikan aja setengah perjalanannya ya, berarti sekitar 1 jam. Sekarang udah jalan sekitar 20 menit dari pos 3, jadi kemungkinan besar jaraknya masih jauh. Ini juga kita berada di ketinggian 2471-an. Jadi Lembah Suci itu terletak di ketinggian 2600 sekian. Jadi masih jauh. Masih sekitar 200 meter kita harus nanjak terjal menuju ke atas sana. Agak horor kalau mendaki sendirian. Jalurnya masih sama guys, menanjak terjal. Jalurnya nanjak banget sumpah. Ini tadi udah jalan sekitar 40 menitan menuju ke Lembah Suci, tempat kita mau ngecamp. Pelan-pelan jalannya, nggak usah dipaksa, pasti sampai. Udah mulai terbuka lagi guys jalurnya. Terbuka banget nih jalurnya. Sepertinya bentar lagi kita sampai. Lembah Suci. Lembah Suci udah sampai guys. Ini ngecamp. Ada yang ngecamp. Lembah Suci. Akhirnya setelah jalan sekitar 48 menit dari pos 3, sekarang kita ada di Lembah Suci.
pos tempat kita akan ngecamp. Di sini camp areanya lumayan banyak dan luas, jadi nggak perlu khawatir semisal kalian mau mendaki Gunung Sumbing via Batur Sari ini. Areanya yang luas tentunya bikin kita nggak akan kehabisan tempat ketika kita kemalaman atau cuaca memburuk. Sekarang kita mau mendirikan tenda kita, kemudian nanti semisal kalau waktu memungkinkan kita masak-masak terlebih dahulu. Ya udah. Sekarang udah jam 4.24. Sekarang kita di camp area. Udah mau siap-siap summit. Cuacanya masih kondusif. Di luar juga nggak berkabut, tapi dingin banget cuacanya. Jam 5 ternyata udah cahaya mataharinya udah muncul. Mana ini? Nggak ada jalan ya? Sana kah? Di awal-awal pendakian kita ngelewatin jalanan semak kayak gini ya guys. Jalanan semak, kemudian ada pohon-pohon sengon, dan ini jalannya lumayan nanjak banget karena ini udah agak siang, jadi situasinya menyenangkan, nggak begitu dingin.
Ini di kanan kiri pemandangannya masih sama ya guys, masih didominasi sama hutan sengon dan ditumbuhi rumputan yang lumayan tinggi. Jadi kita nggak bisa ngeliat view yang di belakang ataupun yang di atas. Tapi overall jalurnya masih nanjak banget. Semisal kalian mau sampai Tetek, diusahakan untuk pemanasan dulu agar nggak kaget. Dan cuacanya juga lumayan cerah, jadi dinginnya menusuk tulang. Oke, lanjut menuju ke pos yang keempat. Sekarang kita udah mulai memasuki area yang datar ya guys. Ini nampaknya punggungan, dan sepertinya di area yang tak jauh dari lokasi kita tadi, ini ada jalan setapak hias petung. Ini nampaknya nanti tanjakan-tanjakan ekstrim di belakang, langsung gaspol nanjak. Oke, lanjut. Jalan sekitar 40 menit kita udah mulai keluar dari hutan sengon. Ini udah mulai terbuka. Jalurnya terjal banget tanjakannya. Ini bertanah. Di belakang view-nya bisa dilihat sendiri, ada bayangan Gunung Sumbing. Kemudian di samping kanannya ada Gunung Sindoro yang kelihatan. Luar biasa. Tapi memang tanjakannya terjal banget dari pos Lembah Suci ke pos 4. Dan terbuka ini kalau siang pasti panas banget. Ini bertanah campur batu ya guys, jadi licin nanti ketika turun. Jadi kalian perlu hati-hati. Dan kalian bisa gunakan trekking pole kalau misal kalian punya. Ini nampaknya jaraknya masih jauh karena tanda-tanda pos 4 belum kelihatan. Ini juga di samping kiri kita ini adalah jalur Via Garung. Kemudian yang di samping sana nampaknya kalau nggak salah itu jalur Via Dukuh Seman sama jalur Via Cepit. Dan ini juga menjadi satu jalur karena ini sama-sama dilewati jalur pendakian Via Petung. Nampaknya masih jauh ya guys. Keren. Dan ini lanjut menuju ke pos 4.